Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Syabla Rosyada dari kelas TK1A nomor absen 9. Di sini saya akan melakukan praktekum mengenai common collector. Dan yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari common collector ini. Yang pertama yaitu impedansi input tinggi, yang kedua impedansi output rendah, yang ketiga penguatan arus besar, yang keempat penguatan tegangan kurang dari 1, 5 penguatan daya kecil, dan yang keenam atau yang terakhir tidak mengalami perubahan fase pada output. Lalu rangkaian yang akan kita bahas yaitu seperti ini, bisa dilihat di sini. Dan langsung saja kita menuju ke Proteus ya. Saya sudah membuat rangkaiannya seperti ini. Lalu ini V-sign, bisa dilihat amplitudenya 0,1 volt, frekuensinya 1000 Hz. Oke, lalu ini keadaan off, kita run terlebih dahulu. Gelombang yang dihasilkan seperti ini, tidak ada gelombang. Lalu ini hasil dari praktikumnya. Pada saat switch off, itu VB-nya 3,64, lalu VE-nya 2,93, dan VCE-nya itu VCE-nya 9,07. Bisa dilihat di sini, ini VCE-nya di sini. Lalu IB-nya 0,01 mA, lalu IE-nya 4,31 dan IC-nya ada 4,29 mA. Lalu ketika switch kita on-kan, gelombang akan berubah menjadi seperti ini. Dan hasil ini VB-nya berubah menjadi tidak berubah, tetap 3,64. Lalu yang berubah ini adalah VE dan VCE-nya. VE dan VCE sama-sama 4,31 mA. Lalu ini IB-nya 0,01 mA. Lalu IE-nya itu 2,93. Maaf, maksud saya ini VB-nya 3,64, VE-nya 2,93, VCE-nya 9,07, lalu IB-nya 0,01 mA, dan IE dan IC-nya ini sama-sama 4,31 mA. Lalu seperti ini saat switch on. Lalu ini ada hasil perhitungan. Ini perhitungan menggunakan IE pengukuran. Yang pertama itu RE sama dengan 26 mV dibagi IE sama dengan 26 mV dibagi 4,31 mA. Dan hasilnya itu 6,03 miliohm. Lalu RE sama dengan RE paralel RL. Lalu sama dengan 680 dikali 100 dibagi 680 ditambah 100 sama dengan 87,2 ohm. Lalu AV itu sama dengan RE per RE plus R kecil E besar sama dengan 87,2 dibagi 87,2 tambah 0,0060 dan hasilnya itu 0,999. Lalu yang ketiga itu ada RTH sama dengan R1 paralel R2. Hasilnya itu 22.000 dikali 10.000 dibagi 22.000 ditambah 10.000 dan hasilnya itu 6,875 kilo ohm. Terus yang keempat itu ada Zin sama rumusnya RTH paralel beta buka kurung RE plus R kecil E besar sama dengan 6.875 paralel 100 dikali 87,2 ditambah 0,006 dan hasilnya 59.954.125 dibagi 15.595,6 dan hasilnya adalah 3.844,297. Lalu ketika amplitudo diubah menjadi 1 volt dan frekuensi tetap 1000 Hz, maka kita ganti visanya ini, amplitudo kita ubah menjadi 1 volt, frekuensi tetap 1000.
Jika sudah, ini kita on-kan, lalu kita run. Dan gelombang yang dihasilkan seperti ini. Sudah saya beri di PPT juga ini. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ya, dan ketika di-off-kan, hasilnya seperti ini. Kita on-kan kembali. Kita on-kan. Kita on-kan. Ini gelombangnya sama seperti yang di PPT, cuma ketika yang biru ini nah ini cuma digerakkan seperti ini. Cuma beda ini saya atur menjadi besar atau kecil, namun gelombangnya tetap sama seperti yang ada di PPT ini. Lalu VI-nya bisa kita lihat di sini. Ini VI-nya yaitu 3,62 dan V-out-nya itu 2,93. Di sini 2,93. Lalu AV itu rumusnya V out bagi V in sama dengan 0,809 kali. Lalu ini ada power in sama dengan 0,707 V in max pangkat 2 dibagi Z in sama dengan hasilnya 0,0001 watt. Lalu yang kedua itu ada power out sama dengan 0,707 V out max pangkat 2 dibagi RL hasilnya 0,0045 watt. Lalu yang ketiga itu ada AP, rumusnya P out bagi P in sama dengan 0,0045 dibagi 0,0001 dan ini hasilnya 45 kali. Lalu kita menuju ke pertanyaan. Yang pertama, mengacu pada gambar rangkaian percobaan, apa yang menyebabkan terjadi perbedaan antara perhitungan tegangan bias DC dengan hasil pengukuran? Lalu jawabannya yang menyebabkan perbedaan antara perhitungan tegangan bias DC dengan hasil perhitungan, maksud saya ini hasil pengukuran dengan hasil pengukuran adalah pengaruh dari kapasitor, di mana saat kita melakukan pengukuran di kapasitornya itu masih terdapat pengaruh dari sinyal sinus, sehingga hasilnya akan berbeda. Lalu yang kedua adalah berapa fase antara input dan output pada emitter follower. Yang perbedaan fasenya adalah 180 derajat. Buatlah rangkaian ekivalen sinyal kecil dengan menggunakan parameter hibrid. Dan ini rangkaian ekivalen sinyal kecilnya bisa dilihat di sini. Lalu yang keempat, pertanyaan yang keempat, bandingkan hasil pengukuran dengan perhitungan nomor 3 di atas dan juga perhitungan berdasarkan pendekatan. Berikan komentar Anda. Jadi, jika dilihat dari perhitungan nomor 3, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perhitungan nomor 3 dan perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Mungkin perhitungan ini bisa berbeda disebabkan karena alat yang error atau bermasalah. Lalu yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, berapa daerah frekuensi kerja transistor 2N3904 tersebut? Jawabannya adalah daerah frekuensi kerja transistor 2N3904 tersebut adalah maksimal 300 MHz. Sekian penjelasan mengenai praktikum mengenai common collector yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.